Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Mengoreksi Perilaku Anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Iman, memang kita semua tahu bahwa mengoreksi atau memperbaiki itu bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan. Tetapi mau tidak mau, tatkala kita mendidik anak-anak kita atau mempersiapkan mereka untuk masa depan mereka, ternyata ada sifat atau tingkah laku atau kebiasaan itu yang kita anggap kurang tepat dan mau tidak mau harus dikoreksi. Tidak mungkin ini dibiarkan saja. Nah, memang seringkali kita itu melakukan bentakan atau kemarahan dilampiaskan kepada anak ini. Tetapi itu pun tidak selamanya itu membawa suatu hasil yang baik. Nah, kadang-kadang kita merasa putus asa dan berkata, apa perlu dibiarkan saja ini kesalahan-kesalahan ini? Tidak perlu dikoreksi, toh sulitnya setengah mati gitu Pak. Ya, itu bagaimana Pak sebenarnya? Ya, kita harus usahakan supaya kita bisa menggunakan juga cara-cara yang lain selain Pak Gunawan katakan dengan memarahi dan menghukum anak ya kadang-kadang. Nah, mungkin ada cara-cara yang lain juga yang masih bisa cukup efektif yang bisa kita usahakan. Kalau cuman kemarahan itu apa tidak cukup gitu Pak? Kemarahan boleh dilakukan, tetapi ada masalahnya adalah seperti ini. Kadang-kadang anak itu sudah terbiasa. Orang tuanya ngomel setiap kali ngomel, lama-lama anaknya kebal begitu. Lama-lama dia terbiasa dan tidak mempan lagi. Dan dengan hal seperti itu, kadang-kadang kita perlu tambahkan kemarahan kita, tambahkan bentakan kita, tambahkan hukuman kita. Tetapi itu pun kan ada batasnya. Kalau kita misalnya terlalu sering memarahi anak, sering membentak anak pun kadang-kadang hanya takut di depan kita. Dan kemudian perilakunya ya tetap saja berlangsung. Ya, maksudnya itu memang menambah. Ya, katakan kalau obat itu dosisnya gitu Pak ya. Kita tingkatkan supaya maksudnya anak ini jadi jera atau kapok dan sebagainya. Tetapi kenapa kok juga tidak berhasil gitu loh Pak? Ya, ada beberapa kemungkinan di sini. Kalau misalnya hukuman dan kemarahan kita nggak berhasil, misalnya saja bahwa anak itu memang anak yang sulit untuk dikoreksi dan lebih bandel kalau dibandingkan dengan anak yang lain. Memang ada anak-anak yang khusus seperti ini. Tetapi juga ada kemungkinan bahwa orang tua tidak harmonis sehingga membuat anak itu tidak puas, frustrasi dan kemudian melakukan pemberontakan. Kemungkinan lain adalah bahwa anak-anak tertentu itu kalau memakai cara hukuman, dia akan lebih atau dimarahi, dia lebih sakit hati dan dia melawannya. Tetapi kalau dengan cara-cara yang lain, dia bisa misalnya dengan teknik-teknik untuk melatih dia supaya dia teralih ke perilaku yang lain yang lebih baik. Ada kalanya justru cara yang seperti ini yang lebih berhasil. Ya, berarti dalam rangka membenahi tingkah laku anak ini tadi, kita juga dibutuhkan suatu kreativitas tersendiri untuk orang tua itu, Pak. Betul, Pak Gunawan. Iya. Nah, kalau begitu kapan kita itu sudah rasanya memang harus berpindah ke cara-cara lain itu, Pak? Nah, kadang-kadang bukan saja harus berpindah, tetapi kadang-kadang memang kita sudah harus menggunakan cara lain itu sebelum kita melakukan hukuman atau marah-marah begitu. Yaitu kalau misalnya anak melanggar sesuatu atau melakukan kesalahan,
itu karena kekurang matangannya dan bukan karena kesengajaannya. Jadi kita latih dia supaya memperoleh perilaku yang lebih baik dan perilaku yang baru begitu. Ya, berarti walaupun itu anak itu belum matang atau belum mengerti benar, tetapi kalau yang namanya kesalahan, kita tetap mesti melakukan suatu tindakan koreksi terhadap anak itu, gitu Pak? Iya, betul Pak Gunawan. Kita harus koreksi mereka. Iya. Nah, di dalam hal ini mungkin Pak Iman bisa menjelaskan, itu tindakan-tindakan apa yang bisa kita ambil selain memberikan hukuman atau memarahi anak, gitu? Kalau misalnya ini bergantung kepada usia juga, kita berhadapan dengan anak yang masih sangat muda, misalnya di bawah 2 tahun, biasanya anak-anak di bawah usia 2 tahun itu perhatiannya masih mudah untuk kita alihkan. Cara mengalihkan perhatian anak ini cukup efektif sering-sering. Kadang karena kekurangan matangannya, itu sang anak misalnya ingin terus-menerus merobek buku atau majalah yang kita simpan. Nah, atau kadang-kadang dia suka bermain-main dan kita makin melarang dia makin aja bermain, misalnya colokan listrik yang biasanya cukup berbahaya. Kita bisa mengalihkannya, misalnya membujuk dia lalu mengalihkan perhatian dia kepada hal-hal yang lebih menyenangkan. Misalnya kita sediakan botol-botol plastik bekas sampo atau bekas isi kecap atau yang lainnya yang tidak berbahaya ya, yang tidak ada tajam-tajamnya. Dia bisa main di situ, putar-putar, kemudian buka tutup, dibanting, dilempar dan sebagainya. Dengan demikian perhatiannya untuk bermain itu teralihkan ke hal yang lain yang tidak berbahaya. Nah, untuk hal ini kita juga bisa lakukan dengan manipulasi lingkungan. Artinya, ya kita tidak izinkan dia bermain di tempat-tempat yang banyak gelas, banyak barang pecah belahnya. Untuk colokan listrik kita bisa menggantinya dengan colokan yang lebih tidak berbahaya. Jadi harus dengan diputar, buka tutupnya dan diputar misalnya baru bisa dihubungkan dengan listrik dan sebagainya. Iya. Ada yang kebiasaan yang agak sulit terhadap anak yang masih sangat muda, itu yang untuk merubahnya itu agak sulit menurut saya itu Pak Iman. Ada anak yang kalau diberi makanan jatahnya dia itu waktunya makan itu tidak langsung ditelan atau di tempatnya. Ya, itu gimana Pak mengalihkan perhatiannya? Ada cara misalnya kita bisa bercerita begitu. Di dalam cerita-cerita itu kita sisipkan supaya dia bisa membuka mulutnya. Misalnya kita bisa bercerita ada pesawat terbang begitu. Dia ingin terbang kemudian bersembunyi di sebuah gua. Nah, ini ada gua ini. Buka guanya dong lebar-lebar. Nah, minta anak membuka mulutnya, lalu pesawat terbang ini masuk. Nah, akhirnya sendoknya masuk. Lalu bercerita tentang hal yang lain yang menarik sehingga anak itu ingin mengunyah dengan cepat. Saya mengenal ada orang tua yang dengan kreatif memakai cerita-cerita, misalnya cerita anak-anak, cerita tentang pahlawan. Misalnya dia suka pahlawan apa begitu, lalu dia mengatakan, oh si ini kalau misalnya mau berperang, apakah dia makannya lambat-lambat? Wah, keburu dibunuh sama musuhnya, misalnya begitu. Nah, dengan begitu anak ini terdorong untuk makan dengan lebih cepat. Iya. Itu suatu cara teknik tersendiri yang mungkin bisa berguna bagi para pendengar kita. Tetapi apakah ada cara lain lagi, Pak Iman? Yang lain lagi misalnya adalah biasanya kan anak melakukan satu perilaku itu dengan terus-menerus bahkan menjadi kebiasaan karena ada hasil yang menyenangkan yang dia bisa petik dapat pelanggaran atau kesalahannya itu atau perilakunya itu. Jadi setiap kali dia melanggar itu dia menikmatinya. Kalau kita bisa mencari sumber kenikmatannya dan kita menutup sumber kenikmatannya,
maka kita harapkan kita bisa menghentikan pelanggarannya ini. Misalnya apa itu Pak Iman ya? Kesalahan yang dibuat oleh anak itu yang menimbulkan kenikmatan bagi dirinya itu Pak. Apa misalnya? Ya, ini memang memerlukan sebuah contoh konkret. Mungkin seperti ini Pak Gunawan. Kalau seorang anak misalnya suka merengek, menangis ketika orang tuanya di rumah, minta ini, minta itu, nggak dituruti, nangis-nangis dan sebagainya. Ini banyak terjadi. Kalau misalnya anak ini dimarahi, dihukum, tangisan, rengekannya justru semakin menjadi-jadi. Suaranya terdengar sangat mengenaskan. Nah, kalau diperhatikan ketika anak ini merengek atau menangis, perhatian orang tua justru menjadi berlebihan. Dan cukup sering terjadi setelah diberi hukuman, orang tua mungkin merasa bersalah, lalu anak ini justru diberikan apa yang tadinya diinginkannya, yang dia minta, atau dia paksa orang tuanya untuk memberikannya. Nah, kalau ini terjadi, berarti ketika dia menangis, dia bisa menarik semua perhatian, dan juga selain itu dia memperoleh apa yang dia inginkan justru. Karena itu tidak heran bahwa setiap kali dia inginkan apa, dia semakin menangis dan semakin kuat merengek. Nah, kalau pada situasi demikian, bagaimana cara menutup sumber kenikmatannya itu? Ya, kita tidak memberikan apa yang dia inginkan kalau dia di dalam keadaan menangis atau merengek. Bahkan kita misalnya kalau dia punya saudara yang lain, kita berikan apa yang dia inginkan kepada saudaranya yang lain yang tidak merengek. Dan kita jelaskan kepada anak ini, kalau kamu merengek, kamu tidak akan dapat. Nah, tetapi di lain pihak kita juga harus memperbanyak perhatian untuk anak yang bersangkutan bila dia berperilaku manis. Juga kalau dia minta sesuatu tanpa menangis atau merengek, nah kita kalau bisa mengusahakannya, kita berikan pada saat itu. Jadi dengan demikian kita melatih dia untuk meminta sesuatu tanpa merengek. Ya, berarti itu semacam bisa kita janjikan kepada anak itu. Misalnya, kalau kamu tidak nangis ini nanti jadi milikmu misalnya. Itu dijanjikan gitu kan bisa? Boleh dijanjikan juga. Ya, tapi kita harus penuhi itu, betul-betul memenuhi Pak ya. Nah, di situ orang tua juga harus memperhitungkan. Kalau misalnya sesuatu yang sulit dipenuhi dan anak ini juga sulit mencapainya, ini jangan. Sebab kalau orang tua tidak memenuhi janjinya, jadinya anak juga lain kali tidak mau lagi berbuat seperti yang kita inginkan. Di samping itu, kalau anak merasa, wah saya nggak mungkin bisa mencapai hal itu, dan dia tidak pernah mendapatkan hal itu, maka dia juga frustrasi dan ya dia peduli amat dengan janji-janji orang tua. Ya, tapi memang seringkali anak itu menggunakan senjatanya, yaitu menangis itu untuk memaksakan kehendaknya gitu Pak. Dan biasanya orang tua biasalah itu. Apalagi kalau nangisnya itu di tempat umum atau di banyak saudara-saudara yang lain gitu kan, kita tidak enak sebagai orang tua. Akhirnya kita yang ngalah itu sebagai orang tua untuk memenuhi permintaan anak itu. Sekali orang tua mengalah di dalam situasi ini, maka anak merasa bahwa dia menang. Bukan cuma menang terutama, tetapi dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan hukum perilaku adalah suatu perilaku akan cenderung diulang kalau perilaku itu memperoleh hasil yang menyenangkan. Jadi dia belajar dari situ dan mengulang itu. Dan jadi dalam keadaan ini sedapat mungkin orang tua tidak boleh ya memenuhi permintaan rengekan dari anak. Bagaimana kalau terjadi di tempat umum hal seperti ini? Orang tua sendiri mungkin malu. Tapi saya kira salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah mendiamkannya aja, hanya melihatnya aja. Kalau misalnya anak merasa bahwa dia merengek atau dia menggelesot di lantai, itu tidak mendapat perhatian orang tuanya, ya dia akan berhenti. Iya, Pak Eman, apakah ada
cara lain itu juga ya, selain mengalihkan perhatian dan mencabut sumber kenikmatan ini dalam rangka kita mau mengoreksi tingkah laku yang kurang benar itu. Cara yang lain lagi adalah misalnya dengan membiarkan atau memberikan konsekuensi yang tidak enak bagi anak. Jadi kita tidak mencegah konsekuensi yang tidak enak hasil tindakan dari anak itu untuk anak tanggung sendiri. Contohnya di mana, Pak? Nah, misalnya ini kembali soal makan misalnya. Yang sering sekali menjadi ajang pertarungan antara orang tua anak. Katakanlah misalnya orang tua sudah bersusah payah menyiapkan makanan, lalu anak tidak mau makan. Kalau dipaksa, anak akan makan dengan lambat sekali. Atau kadang-kadang ada anak yang berpura-pura mau muntah. Nah, dalam hal ini kita bisa melakukan koreksi misalnya dengan cara membiarkan anak menanggung konsekuensi tidak enak dari tindakannya tidak mau makan. Kita misalnya bisa batasi waktu makan anak. Katakanlah misalnya kalau anak biasanya makan itu 1 jam, kita bisa targetkan misalnya 45 menit harus sudah selesai makan atau mulai makan. Nah, ketika anak tidak memenuhi itu, konsekuensinya adalah dia harus tunggu jam makan berikutnya. Kadang-kadang dengan cara yang demikian hanya perlu 1 kali saja ini dilakukan, anak sudah jerah. Dan selanjutnya dia akan berhati-hati untuk memenuhi jadwal makan ini. Paling 2 atau paling banyak 3 kali. Nah, setelah dia merasa bahwa orang tuanya pasti memenuhi perkataannya, maka anak akan taat kepada orang tuanya. Ya, yang sering kali ini terutama banyak dihadapi oleh ibu-ibu itu bukan anaknya menolak seluruh makanan itu, Pak. Tapi sebagian. Jadi misalnya gini, kita sebagai orang tua tahu bahwa sayur-sayuran itu penting untuk pertumbuhan anak gitu. Tetapi anak hanya memilih dagingnya saja. Sayurnya dia tidak mau makan gitu, Pak ya. Nah, padahal kita akan mau mengoreksi ini kan suatu tingkah laku yang kurang baik gitu. Kalau makan ya makan keseluruhan gitu. Tapi dia tidak mau. Dia sisihkan itu, selalu disisihkan gitu loh, Pak. Nah, itu gimana ya yang ngatasinya? Kadang-kadang ada hal yang memang tidak sepenuhnya kita bisa koreksi dan langsung perilakunya menjadi baik sepenuhnya. Ada kalanya seperti yang dia menyisihkan sayur-sayuran dan sebagainya, kita boleh variasikan. Entah dengan cara masaknya, ataupun dengan disembunyikan, dibungkus di dalam daging dan sebagainya. Mengolah tertentu yang kreatif itu bisa membuat anak itu lebih berselera. Nah, setelah dia merasakan enaknya, dia akan belajar menyukainya. Kadang-kadang bisa bahkan anak itu menyukai misalnya makan pare yang pahit itu ya. Dengan memuji dia, kalau dia makan itu dia jadi kuat seperti Popeye misalnya. Dan juga kita bisa mengatakan, wah kamu kelihatannya lebih sehat, kamu berani makan pare yang pahit itu dan sebagainya. Nah, dengan cara-cara seperti ini, anak kadang-kadang bisa menunjukkan keberaniannya. Iya, karena kalau tidak boleh makan atau makannya ditunda, itu kelihatannya kok agak terlalu kejam gitu loh, Pak. Apalagi kalau yang serumah itu dengan neneknya dan sebagainya, wah ini bisa jadi masalah lain gitu, Pak. Ada satu prinsip yang melatar belakangi kenapa ini juga kadang-kadang sebagai cara yang boleh kita lakukan adalah kita dengan membiarkan anak mengalami konsekuensi yang kadang-kadang bersifat alamiah ini, kita mengajarkan rasa tanggung jawab kepada anak. Jadi karena tidak setiap kali orang tua kan berada di samping anak. Kalau orang tua berada di samping anak,
orang tua selalu menolongnya. Dengan orang tua selalu menolongnya, anak jarang memperoleh kesempatan untuk merasakan pahit getirnya akibat perbuatannya sendiri. Jadi ketika anak sudah merasakan bahwa dari tindakannya itu ada konsekuensi yang dia harus tanggung, dan bukan itu karena tindakan hukuman dari orang tuanya, tetapi memang konsekuensi dia tidak mau makan, ya berarti kehilangan makanan, maka anak akan belajar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, seperti itu. Ya, nah pada saat kita melakukan koreksi seperti yang Pak Iman katakan tadi ya, dengan menunda makan dan sebagainya, itu kan kita perlu pertimbangkan beberapa hal gitu Pak ya, kan sebelum hukuman itu kita laksanakan. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu kita pertimbangkan itu Pak? Kembali soal makan, memang betul Pak Gunawan bahwa sebelum kita menerapkan suatu konsekuensi tertentu, kita memang harus memperhitungkan beberapa hal. Misalnya yang perlu kita segera perhatikan adalah apakah perilaku tidak mau makan ini ada unsur manipulatifnya, atau jangan-jangan ini disebabkan karena anak sedang tidak enak badan dan dia nggak bisa cerita karena perbendaharaan katanya masih terbatas, atau karena kurang nafsu makan akibat suatu penyakit tertentu. Nah, di dalam keadaan ini yang diperlukan oleh anak adalah obat dan bukan tindakan koreksi dari orang tua. Ya, itu masalahnya anak itu kan sulit untuk menceritakan apa dia sakit atau menjelang mau sakit itu Pak. Nah, kita sebagai orang tua apa cukup cepat bisa mengenali kondisi seperti itu? Orang tua memang perlu belajar peka dalam hal ini. Nah, ini memang tidak selalu mudah, dan saya kira pada masa-masa terutama balita itu orang tua perlu mengorbankan lebih banyak waktu bersama anaknya, sehingga orang tua tahu kondisi anak. Ketika ada perubahan tertentu, orang tua dengan segera bisa mengetahuinya. Ada hal lain, yaitu apakah konsekuensi itu sudah pantas dan dapat ditanggung baik oleh anak maupun orang tua. Jadi bukan hanya bisa ditanggung oleh anak, tetapi juga bisa ditanggung oleh orang tua. Sebagai contoh, ini juga banyak terjadi, anak itu selalu berlambat-lambat ke sekolah, menyiapkan diri lambat dan sebagainya. Nah, ada beberapa konsekuensi yang bisa dipertimbangkan. Kalau misalnya tujuan anak untuk berlambat-lambat itu memang dia nggak suka sekolah, kan ingin lolos, maka kita perlu pikirkan cara apa yang bisa membuatnya tetap harus ke sekolah, namun dia jera untuk tidak berlambat-lambat. Masalahnya kalau kita dengan segera menjalankan konsekuensi, kalau dia berlambat-lambat, ya udah dia tidak sekolah pada hari itu, padahal itu tujuannya. Maka kita akhirnya tidak bisa menanggung konsekuensi itu sendiri ketika anak semakin hari semakin buruk prestasinya. Nah, salah satu alternatifnya adalah anak diharuskan berjalan kaki ke sekolah bersama orang tuanya. Tentu saja kalau ini dengan memperhitungkan jarak ke sekolah tidak terlalu jauh. Kalau misalnya dia biasa diantar dengan kendaraan pribadi, nah kali ini dia harus misalnya bersama orang tuanya naik angkutan umum dan sebagainya. Nah, konsekuensi ini kadang-kadang anak merasa tidak suka dan dia akan berusaha untuk lain kali tidak berlambat-lambat lagi. Nah, sekali lagi ini juga perlu memperhitungkan konsekuensi. Misalnya lagi, kalau anak memang ingin bersekolah, memang suka bersekolah, dan ada perasaan cemas bila tidak bersekolah, ada kalanya kita boleh membiarkan dia tidak masuk sekolah untuk hari keterlambatannya, sebagai konsekuensi keterlambatannya itu. Di dalam situasi ini, biasanya anak akan jera, walaupun hanya terjadi sekali saja. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan.
Ya, bagaimana halnya dengan anak yang kalau sudah bermain itu lalu seringkali ditinggal gitu aja. Nah, ini orang tuanya yang harus membereskan. Nah, anaknya sudah main di tempat lain lagi, nanti di sana ditinggal lagi gitu. Ada anak yang punya kebiasaan gitu dan itu saya rasa suatu tingkah laku yang kurang baik gitu, Pak. Ya, ini satu contoh kita melatih anak untuk membereskan mainannya ya, supaya dia bisa belajar untuk bertanggung jawab atas barangnya sendiri. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah menyediakan katakanlah sebuah kotak atau kardus besar. Umpamanya kita bisa memberi nama kotak itu sebagai kotak Sabtu, maksudnya kotak hari Sabtu gitu. Maksudnya apa ini? Salah satu alternatif adalah semua mainan yang tidak dibereskan itu diberi peraturan akan dimasukkan ke dalam kotak itu, kemudian disegel dan dikunci. Mainan-mainan itu baru boleh dibuka dan dimainkan pada hari Sabtu. Tetapi kalau misalnya mainan itu setelah itu dimainkan lalu dibereskan, anak boleh bermain kapan saja, asalkan dibereskan. Kalau tidak beres, kembali lagi masuk ke dalam kotak itu. Apa saja yang tercecer masuk ke kotak itu setelah permainan selesai, atau setelah malam pada saat jam tidur masih ada mainan yang belum beres, itu dimasukkan ke kotak itu. Dengan demikian anak menerima konsekuensinya sendiri kalau dia tidak membereskan mainan tanpa kita perlu menghukum mereka. Iya, tapi memang kadang-kadang ada orang tua itu yang menurut saya itu agak berlebihan gitu, Pak. Suruh mengembalikan mainannya itu tapi harus ditata rapi, lagi dirak-raknya gitu. Padahal anak ini kan sulit gitu. Apakah cukup anak itu mengembalikan hanya pada sebuah kotak atau dus tadi atau box tadi itu ya sudah dimasukkan situ aja, itu semua barang dia gitu, Pak. Iya, betul, Pak Gunawan. Jadi waktu kita menetapkan peraturan, kita juga harus memperhitungkan kemampuan dan usia perkembangan anak. Katakanlah kalau misalnya usianya masih muda, dia memang gerakan motoriknya juga masih terbatas, kita tidak perlu seteliti itu dan menuntut setinggi seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Ya, ada anak yang saya rasa juga melakukan perbuatan yang kurang baik itu dengan mencoret-coret dinding. Nah, ini bagaimana, Pak, mengatasinya? Ini juga bisa diberikan alternatif. Jadi memang harus diusahakan ada alternatif-alternatif. Kalau dia memang tidak ada alternatif, ya dia akan mencoret dinding. Mungkin kita bisa berikan mereka misalnya whiteboard atau papan yang besar atau pakai kertas. Dan ada orang tua, nah ini memang bergantung juga kepada kemampuan orang tua sendiri. Ada orang tua yang menyediakan satu ruang khusus di mana anaknya boleh mencoret, boleh bermain di situ sesukanya dan sebagainya. Memang anak perlu satu lingkungan tertentu di mana dia bisa lebih bebas bergerak. Dan kita harus memperhatikan juga bahwa aturan yang kita tetapkan jangan sampai sedemikian mengekang kebebasan berkreasi anak. Dan ini juga kurang baik, dapat mematikan potensi-potensi anak sendiri. Jadi di sini diperlukan tahapan-tahapan. Kalau untuk melatih anak, selalu tuntutan kita itu tidak boleh sangat tinggi di atas kemampuan anak. Kita menetapkan peraturan itu sedikit lebih tinggi dari yang sekarang dia lakukan. Misalnya sekarang mainan berantakan di mana-mana, maka dia harus membereskan bukan dengan sangat rapi, tetapi misalnya cukup dikumpulkan di satu ruang yang tertentu. Nah, setelah dia bisa terbiasa mengumpulkan di ruangan itu, nah dia kembali lagi dipersempit lagi aturannya, jadi dia harus memasukkan ke dalam kotak tertentu atau lemari tertentu tanpa dirapikan dulu. Nah, sampai pada akhirnya dia bisa merapikan seluruh mainan. Iya. Pak Iman, apakah ada ayat firman Tuhan yang mau Pak Iman sampaikan sehubungan dengan mengoreksi perilaku anak ini? Dari Ibrani pasal 12 ayat 11,
Nah, ayat ini sebetulnya ditujukan kepada ganjaran. Yang dimaksud ganjaran ini adalah ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada anak-anak yang dikasihinya. Tetapi ini juga bisa mewakili ganjaran yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua perlu kadang-kadang menegakan hati, menahan rasa kasihan, karena pada waktu dia memberikan ganjaran memang tidak membuat sukacita anaknya, tetapi duka cita. Tetapi sesudah itu anak bisa dilatih. Ya, terima kasih Pak Iman. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengoreksi perilaku anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan hubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.